Rizik Syihab ungkap ada tekanan berat dari luar sehingga memaksa pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor. Saya tertekan. Saya tertekan. Dokter Hadigi, saya mau tanya. Anda sebagai dokter spesialis penyakit dalam, tentu Anda tahu juga penyakit tentang psikosomatik. Psikosomatik. Ya. Saya mau tanya, Anda sebagai dokter pribadi saya yang merawat, kalau saya dapat tekanan seperti itu, ditekan dengan media, ditekan dengan segala macam media-media hoax semacam itu, berpengaruh tidak terhadap penyakit saya? Terdakwa Muhammad Rizik Syihab atau MRS atau dikenal dengan sebutan Habib Rizik mengungkapkan adanya tekanan dari luar yang membuatnya memaksa pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor tempat dia menjalani perawatan beberapa waktu lalu. Saya minta maaf saat itu, saya berkeras saya mau pulang karena saya nggak bisa mendapatkan kenyataan tekanan-tekanan dan tekanan yang paling berat dari maaf. Nah, karena saya beban, saya nggak mau bikin susah rumah sakit ini, saya nggak mau bikin susah ibu dokter dan lainnya, terpaksa saya pulang. Tapi dengan perjanjian saat itu ibu dokter setuju setelah ada komit bahwa saya tetap didampingi oleh tim Mercy mengisolasi diri di rumah. Betul begitu ibu dokter ya? Rizik Syihab ungkap ada tekanan berat dari luar sehingga memaksa pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab atau MRS atau dikenal dengan sebutan Habib Rizik mengungkapkan adanya tekanan dari luar yang membuatnya memaksa pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor tempat dia menjalani perawatan beberapa waktu lalu. Diakui Habib Rizik dia merasakan tekanan-tekanan itu sehingga merasa tidak enak dengan pihak Rumah Sakit Umi Bogor yang sudah baik dan profesional menjalankan tugas, tetapi tiba-tiba dipolisikan. Tekanan-tekanan dan isu dari luar itu dibeberkan dengan jelas oleh Habib Rizik dalam sidang lanjutan kasus hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 21 April. Dalam keterangannya, Habib Rizik mengaku jika meminta pulang ke rumah saja saat tengah menjalani perawatan kepada pihak Rumah Sakit Umi Bogor. Diungkapkan pula oleh Habib Rizik jika dia memang meminta pulang meski proses pengobatannya belum tuntas. Apalagi saat itu, menurut dia, dokter yang menanganinya yakni Dr. Nerina Maya Kartika bekerja dengan baik, bahkan memberikan izin karena proses pengobatan belum tuntas. Saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa Ibu Dr. Nerina tidak mengizinkan saya pulang pada awalnya, karena memang belum tuntas pengobatannya. Saya minta maaf saat itu, saya berkeras saya mau pulang. Demikian tutur Habib Rizik dalam ruang sidang utama PN Jakarta Timur. Berikut beberapa fakta baru yang terungkap dalam sidang lanjutan atas Muhammad Rizik Syihab. 1. Tekanan dari luar. Alasan Rizik Syihab memaksa pulang karena dia mengaku mendapatkan banyak tekanan dari beragam kabar di luar yang beredar. Tekanan yang paling berat ia rasakan adalah pada 28 November 2020 sekitar pukul 02.00 pagi, di mana saat itu pihak Rumah Sakit Umi termasuk jajaran tenaga medisnya dilaporkan ke polisi. Jadi maaf Bu Nerina, saya merasa menjadi beban. Kok gara-gara saya dirawat di sini, dokternya dilaporkan, perawatnya dipaksa jadi saksi, demikian tuturnya. Bahkan berdasarkan catatan dirinya, terdapat beberapa pihak Rumah Sakit Umi yang ikut terseret ke pengadilan atas kasusnya tersebut. Ada 1 direktur utama, 1 direktur umum, ada 2 manajer, ada 2 dokter, ada 2 perawat, 1 pemilik rumah sakit, dan termasuk 3 dokter dari tim Mercy. Ini beban, saya ini mau berobat, mau baik, mau sembuh, tapi ternyata kok dokter-dokter yang begitu baik kok dilaporkan ke polisi semua. Demikian paparnya. Oleh karena itu Rizik Syihab meminta pihak rumah sakit mengizinkan dirinya tetap bisa pulang ke rumah. Meski katanya ada perjanjian antara Nerina dengan dirinya untuk tetap diberikan pendampingan kesehatan oleh tim tenaga medis dari Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy. Jadi sekali lagi saya awalnya tidak memaksa pulang, tapi memang karena situasi atau tekanan luar biasa. Saya malu sekali, betul-betul malu. Kok rumah sakit udah begitu baik, dokter sudah begitu baik, luar biasa bagusnya. Kok ada dirutnya dipidanakan, dokter-dokternya dipaksa jadi saksi. Saya malu, itu yang membuat saya keluar lebih cepat dari Rumah Sakit Umi. Demikian akunya. Rizik Syihab masuk sebagai pasien Rumah Sakit Umi Bogor pada 24 November 2020 dini hari, setelah dites rapid antigen dan hasil reaktif COVID-19. Setelah menjalani perawatan sekitar 4 hari, dirinya meminta pulang pada Sabtu, 28 November 2020. 2. Rizik dinyatakan positif tapi berikan hasil palsu. Muhammad Rizik Syihab atau MRS terdakwa kasus hasil tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab PCR pada 28 November 2020.
Hal itu diungkapkan Dokter Laboratorium Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Nuridia Indrasari saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi di sidang lanjutan Habib Rizik. Dirinya membeberkan mulanya pihak laboratorium RSCM menerima sampel dari tim Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Sampel itu hasil pemeriksaan swab tes PCR yang dilakukan tim MERSI yang dibawa oleh Hadiki Habib, dokter pribadi Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Tanggal 27 November Jumat, petugas kami menerima sampel yang di dalamnya sudah ada bahan swab dari Dr. Hadiki. Demikian kata Nuri dalam persidangan. Setelah menerima sampel itu, kata Nuri, petugas laboratorium RSCM langsung mengecek sampel tersebut keesokan harinya. Dari pengecekan tersebut, Nuri mengatakan hasil PCR dari sampel itu dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 28 November hari Sabtu itu dikerjakan PCR, hasilnya keluar pukul 4 sore. Hasilnya keluar positif COVID-19. Didaftar sesuai dengan formulir permintaan Muhammad R. Demikian ungkap Nuri. 3. Tak tahu Muhammad R itu siapa. Majelis Hakim Katwanto menanyakan apakah Muhammad R itu dipastikan sampel Rizik Syihab. Nuri menjelaskan sampel swab PCR yang dinyatakan positif COVID-19 telah sesuai dengan apa yang diberikan Dr. Hadiki selaku dokter pribadi Rizik Syihab. Saat itu saya tidak tahu Muhammad R itu siapa, tapi spesimen diminta langsung oleh Dr. Hadiki dari MERSI. Demikian ucapnya. 4. Meriang. Habib Rizik sempat dinyatakan reaktif COVID-19 dan kondisi badannya meriang sebelum akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umi pada 24 November 2020. Hal itu disampaikan langsung oleh relawan dari MERSI, Dr. Hadiki Habib, yang memeriksa kondisi Rizik Syihab. Mulanya Hadiki diminta melakukan pendampingan kesehatan kepada Rizik Syihab oleh Presidium MERSI di kediamannya di Sentul, Bogor. Saat tiba di rumah Rizik Syihab, dirinya diberikan informasi oleh pihak keluarga ex-pentolan FPI itu sempat meriang. Saya mendapat informasi riwayat dari terdakwa, disampaikan bahwa sebelumnya beliau merasa kelelahan dan agak meriang. Demikian tuturnya dalam persidangan. Guna melakukan penindakan lebih lanjut terlebih saat itu pandemi COVID-19 tengah melanda Indonesia, Hadiki melakukan tes rapid antigen. Setelah saya melakukan tes antigen terhadap terdakwa, saya menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa. Hasilnya dinyatakan reaktif tanggal 23 November dari hasil tes rapid antigen. Demikian bebernya. Pernyataan dari Hadiki tersebut mendapat respon dari Majelis Hakim Katwanto dengan menanyakan apa tindakan lanjutan yang dilakukan pihak MERSI atas temuan hasil rapid tes antigen tersebut. Saran saudara, demikian tanya Majelis Hakim. Hadiki menjawab Rizik Syihab diminta melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit. Rizik Syihab menyatakan setuju dan akan mematuhi protokol kesehatan serta aturan yang diberlakukan. Saya membangun kesepakatan kepada beliau untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahkan perawatan, dan beliau patuh mau melakukan isolasi mandiri. Demikian tutur Hadiki. Dalam hal ini Hadiki menanyakan kepada terdakwa atas kesiapannya untuk dirujuk ke rumah sakit. Terdakwa kata Hadiki meminta dirawat ke Rumah Sakit Umi Bogor karena memiliki rekam medis di rumah sakit tersebut. Dia menyampaikan bahwa mau dirawat di Rumah Sakit Umi karena dekat dari kediamannya di Sentul. Sesuai dengan keterangan yang ada, beliau masuk Rumah Sakit Umi hari Rabu malam sekitar di atas jam 10 malam. Demikian terangnya. 5. Diduga sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Dalam perkara dengan nomor register 225-P.P-2021-PN.JKT.tim ini, Rizik Syihab didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 subsider, pasal 14 ayat 2 lebih subsider, pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan kedua, Rizik Syihab diduga dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Ia disangkakan pasal 14 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan ketiga, ia didakwakan melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.